warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di tanggal 10 pertama bulan Jumadil Akhir, bulan 6. Maka aneh kalau ada sharing nanti malam sesudah maghrib sudah masuk Tasul Sya'ban. Siapa yang menyampaikan informasi Sya'ban haram baginya neraka? Belum Sya'ban, bos. Mohon maaf, saya hanya copy dari grup lain. Ini emosi keagamaan kita yang dipancing oleh operator. Mungkin tujuannya bisnis. Semakin banyak kita share karena emosi keagamaan, mereka banyak keuntungan dapat. Sesudah Jumadil Akhir baru masuk Rajab. Sesudah Rajab baru masuk Sya'ban. Rajab itu 27 Rajab, Isra Mi'raj. Kalau nggak salah di tanggal 8 Januari. Oleh karena itu untuk pertama ini Bapak Ibu Saudaraku jamaah subuh sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Terima kasih kepada GAS berjamaah. Saya mengajak diri saya dan teman-teman untuk mempersiapkan diri begitu masuk 27 Rajab. Kita sudah mantap pada posisi sholat sehari semalam itu dapat 40 rakaat. Sekali lagi mulai sekarang kalau ada yang belum nyampe, kita berlatih membiasakan diri sampai tibanya 27 Rajab peristiwa Isra Mi'raj itu kita sudah mantap gerakan ahad subuh berjamaah anggota, simpatisan dan aktivis ini sudah berada pada posisi normal sholat sehari semalam dapat 40 rakaat. Tidak susah saja menghitungnya karena 17 rakaat sudah sholat wajib. Tambah 11 tahajud dan witir kita sudah 28 rakaat. Tambah duha, kalau kita dapat 12 sudah 40 rakaat cukup. Belum pi tahiyatul masjid tak. Belum pi rawatib tak yang 10 rakaat itu. Di tema mau milih yang mana? Kalau duhanya nggak bisa dapat 12, kasih masuk rawatib tak yang 10. Bahkan ada sholat yang bisa dilaksanakan 24 jam. Saya identifikasi paling tidak ada 5 sholat sunat yang kita bisa laksanakan selama waktu 24 jam itu. Mau sholat subuh, mau sholat pagi, mau sholat siang, mau sholat sore, mau sholat malam, bisa. Hanya di antara 5 ini ada 2 yang berhubungan dengan tempat, ada 2 yang satu berhubungan dengan tempat, satu berhubungan dengan pekerjaan. Yang berhubungan dengan tempat itu masjid. Kita setiap masuk masjid, apapun waktunya ada salat sunat tahiyatul masjidnya. Makanya berlaku 24 jam. Setiap kita selesai wudhu, ada salat sunat wudhunya. Itu juga kapanpun kita wudhu, ada salat sunat. Yang lain salat tobat, juga 24 jam berlakunya. Salat istikharah, 24 jam mau kapan saja. Sholat hajat mau kapan saja dapat 24 jam. Nah kalau itu ditambah semua menjadi kecil yang 40 rakaat. Kalau mau kita membagi waktu menjadi kecil 40 rakaat sehari semalam. Bahkan bisa kita dapat 50 rakaat. Awalnya sholat itu turunkan 50 kali. Seandainya 50 kali. Yang pemakai sepatu, hayalah sholat. Baru starter motor hayalul falah. Ini yang pertama. Nah,
Rakaat pertama dan rakaat kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita perhatikan, kenapa yang pertama panjang sekali, al-a'la ya, di akhir itu al-kautsar. Ini bukan tanpa maksud, Pak. Ada dua salat sunat yang begitu pentingnya Allah perintahkan langsung dalam Al-Quran. Di sini ayatnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ini salat ini salat salat tahajud. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Fa shalla di sini Bapak, Ibu, Saudara adalah Idul Fitri. Ada sholat tahajud. Begitu pentingnya. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bertahajud. Nah, Al-Kautsar itu Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasalli ini dulu ada. Fasalli rabbika wanhar. Maka ada dalil dari ulama mengatakan siapapun yang melaksanakan penyembelihan hewan biar di hari raya Idul Adha tapi dia belum salat, maka bukan kurban namanya. Kenapa? Fasalli li rabbika wanhar. Bapak, Ibu dan Saudaraku, itu yang pertama berkaitan dengan salat. Mari kita saling mengajak untuk membiasakan diri, mulai berlatih, dan sampai akhirnya di Isra Mi'raj kita sudah berada dalam posisi normal, terbiasa, rutin, 40 rakaat yang kita dapat sehari semalam, yang mana Bapak Ibu yang pilih. Tambahannya salat sunat, apakah salat tahajud dengan witirnya, apakah salat duha, apakah salat tahiyatul masjid, apakah salat sunat rawatibnya, apakah salat sunat wuduknya, apakah salat sunat tobatnya, apakah salat sunat hajatnya, apakah salat sunat ada juga salat sunat Isra-nya. Bang, tinggal kita atur yang mana kita pilih. Yang kedua, harta, Bapak, Ibu, Saudara. Pesan Nabi mengatakan kalau persoalan umur satu kali jadi ditanya. Kemana umur kamu habiskan? Kalau persoalan masa muda satu kali ditanya, kemana kamu gunakan masa mudamu? Kalau persoalan ilmu satu kali ditanya, bagaimana kamu mengamalkan ilmu? Tapi kalau persoalan harta dua kali ditanya. Ditanya masuknya, ditanya keluar. Dari mana kamu peroleh? Kemana kamu belanjakan? Ini yang ada hubungannya. Sungguh beruntung orang berzakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Apa keuntungannya? Husmin amwalihim shadaqatan. Jemput, pungut, ambil. Pungut itu berarti basnas, lasismu, lasisi, lasisnu, dan lain-lain las. Itu harus proaktif menjemput, bukan menunggu. Di sini tak pentingnya penyuluh. Karena banyak orang kita barangkali siap berzakat tapi nggak ngerti aturannya. Zakat buah-buahannya, zakat hartanya, zakat tambangnya, dan lain-lain. Jadi kalau para badan dan las lembaga ini memperbanyak tenaganya penyuluh, ketika dia mendatangi profesi, apakah dia dokter, apakah dia anggota DPR, apakah dia konsultan, apakah dia notaris, dan lain, itu kan profesi semua. Dia bisa menjelaskan sekian persen. Kenapa? Berkaitan dengan waktu, nisab, dan haulnya. Nah, dua kali ditanya Bapak, Ibu, Saudara. Sifat harta itu ada beberapa macam. Sebelum dibelanjakan di jalan Allah, kalau sedikit-sedikit, tapi kalau sudah dibelanjakan di jalan Allah, masalul ladzina yunfikuna fi sabili kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Ibaratnya kita menanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7, satu cabang 100 biji. Itu kalau sudah dibelanjakan di jalan Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Yang kedua, harta sebelum dibelanjakan di jalan Allah, kita yang setengah mati menjaga. Ya, dibikin pagar berlapis, dibikin anjing herder, dibikin pintu berlapis, dibikin ada Pol PP-nya lagi, ada satpamnya lagi. Begitu terjadi kebakaran, habis bukannya hanya hartanya, termasuk penghuninya di dalam. Kenapa? Lupa di mana disimpan kuncinya. Dan itu terjadi di Makassar. Ada orang selayar, pembantu rumah tangga ikut korban di situ. Kita setengah mati menjaga Bapak Ibu, tapi ketika dibelanjakan di jalan Allah, maka harta yang berbalik menjaga kita. Itu sifatnya yang kedua. Yang ketiga Bapak dan Ibu, harta sebelum dibelanjakan di jalan Allah belum tentu milik kita. Kadang miliknya bumi, tanah, kadang miliknya air, kadang menjadi miliknya api, kadang menjadi miliknya angin. Ketika terjadi gempa bumi, harta menjadi miliknya tanah. Ketika terjadi banjir tsunami, harta menjadi miliknya air. Ketika terjadi angin puyuh dan lain-lain, menjadi miliknya udara. Ketika terjadi kebakaran, harta menjadi miliknya api. Itu sebelum dibelanjakan di jalan Allah belum tentu milik kita. Setelah dibelanjakan di jalan Allah, itu mutlak menjadi milik kita. Tidak bisa diambil api lagi, nggak bisa diambil air lagi, nggak bisa diambil tanah lagi, nggak bisa diambil udara lagi. Mutlak menjadi milik kita. Nah, ulama sering mengungkap Bapak dan Ibu, ketika orang meninggal, dia curhat kepada Allah, seandainya bisa dikasih kesempatan kembali ke dunia, sesaat saja saya akan bersedekah. Sering sekali kita dengar dari ceramah langsung, atau melalui YouTube, atau melalui WhatsApp, atau melalui rekaman dan lain-lain. Ini tambahan pencerahan penyegarannya berkaitan dengan harta Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasarnya teman-teman, kenapa ada gerakan ya kaleng sedekah. Kenapa ada gerakan setiap hari kita awali hidup kita, pekerjaan kita dengan sedekah. Muncullah apa yang dikelola oleh Pak Rahman, oleh Walid itu. Dan sekarang sudah tanggal 24. Selesaikan yang belum tugas termasuk saya. Masih ada utangku Rahman. Langsung di grup itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, itu sifat harta sebelum dan sesudahnya. Itu sifat zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum itu membersihkan harta kita dari yang subhat, yang mungkin kita tidak sadari. Karena harta kita betul memang milik kita, tapi bukan hak kita seluruhnya. Milik kita karena kita yang mencarinya, tapi bukan hak kita seluruhnya. Ada hak fakir miskin, anak yatim, ada haknya masjid, ada haknya yatim piatu dan lain-lain. Itu yang dibersihkan dengan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan mensucikan dirinya dari sifat kikir. Jadi dua fungsinya. Makanya Allah mengatakan di Al-A'la tadi, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang berzakat. Apa keuntungannya? Tutahhiruhum, itu yang pertama, wa tuzakkihim biha, itu yang kedua. Tapi diungkap di ayat lain. Bapak Ibu dan saudaraku, terima kasih gerakan Subuh berjemaah langsung membuat les. Sudah ada hampir 2 juta. Mudah-mudahan tuntas nanti Pak Rahman, Pak Walid, kita serahkan nanti di panitia. Teman-teman sepakat sesudah duhur, mungkin jam 1 pawai dulu keliling kota, kemudian berujung sholat asar di Masjid Agung. Setelah selesai sholat asar, maka kemudian kita ke lapangan untuk tablik akbar dan oven donasi. Ada sudah 100 juta lebih yang terkumpul sebelum datangnya rencana ini. Kita gabung, dan ini sudah gelombang ketiga atau bahkan keempat yang dikoordinir oleh Dewan Masjid, oleh Basnas. Nanti saatnya akan ada sesi tersendiri untuk menyerahkan itu.
didokumentasikan setelah testimoni dari Pak Kajari, testimoni dari Pak Kapolres, testimoni dari Pak Dandim. Tapi kayaknya Pak Kapolres nggak ada. Pak Waka juga mengatakan jangan Pak Kajari karena beliau yang berdiskusi koordinasi ini sampai lahir tablik akbar open donasi. Masih sangat banyak kebutuhan di Gaza, Pak Ibu. Masih sangat banyak kebutuhan di Palestina. Sangat tidak sebanding, tetapi alhamdulillah Selayar menjadi pelopor bahkan provokator karena dia yang pertama menyerahkan donasi saat rakorda Basnas di tingkat provinsi yang sempat saya hadir. Hanya ada 2 kabupaten dan Selayar sudah dalam posisi 120 juta yang diserahkan ketika itu. Yang lain Bone hanya 50 juta. Yang lain kemudian baru terinspirasi, baru terprovokasi, baru termotivasi, baru juga ikut bergerak untuk menyerahkan bantuan ke Gaza melalui Basnas RI. Yang kita datangkan ini Pak Ahmad Sudrajat yang baru pulang dari Gaza, yang baru pulang dari Palestina. Kita harapkan bukan hanya sekedar ceramah, tetapi informasi apa sesungguhnya yang terjadi di sana berdasarkan pengalaman dan pengamatan beliau saat ke sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, informasi berikutnya, dan saya mohon dukungan tak semua, terutama gerakan Ahad Subuh Berjamaah ini yang dimotori oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Benteng. Saya sudah sampaikan di rapat kemarin PDM, jatahnya Muhammadiyah 50 anak untuk hitanan massal yang akan dilaksanakan tanggal 6 hari Sabtu tahun 2024 bulan Januari. Masih cukup banyak, tetapi waktu yang kami berikan kepada teman-teman Muhammadiyah sampai tanggal 27, sehingga jika ada kekurangan target maka masih ada kesempatan untuk menambah, menyempurnakan 100 jatah kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dengan mendatangkan dosen dan mahasiswa sekitar 140 sampai 150 orang. Kegiatannya serentak, ada donor darah, ada hitanan massal, ada penyuluhan, ada pelayanan. Berbagai macam penyakit dipusatkan di Dekranasda, kecuali kalau rapat sum nanti ada pertimbangan lain, mungkin digeser di Pusdam Pak Samsul. Nanti kita atur karena biasanya Sabtu kan kurang padat di kegiatan kampus. Mungkin lebih longgar di situ supaya tidak saling mengganggu dengan hitanan massal dan donor darah di Baruga, di Dekranasda itu. Sekali lagi, saya berharap dukungan teman-teman, apakah Cucuta, apakah Anata, apakah Kemanakanta yang sudah layak untuk ikut disunat, dihitan, didaftarkan segera. Sementara ini berkembang setiap hari, data-data yang masuk. Dan saya sudah sampaikan bahwa jatah Muhammadiyah melalui berbagai macam lembaganya, majelisnya, cabangnya, kita semuanya ini 50 anak. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Silakan Pak Rahman, Pak Walid lanjutkan tugas. Panitia Pak Husni, ada jamaah yang kita amanai untuk menerima langsung. Kami silakan.